Jadi anakku tuh tadi cerita sama aku tentang keseharian dia di sekolah. Tentang tugas-tugas dari sekolah, tentang pelajaran-pelajaran dari sekolah, tentang hubungannya dengan teman-temannya seperti apa, tentang kesulitan-kesulitannya di sekolah, atau tentang peristiwa-peristiwa yang membuat dia senang tadi di sekolah seperti apa. Sebagai orang tua, aku senang banget karena anakku mau bercerita sama aku, sama orang tuanya. Berarti dia merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya sama orang tuanya. Menurutku, memang sudah semestinya menjadi orang tua itu harus bisa jadi tempat anak-anaknya bercerita, menjadi tempat untuk bersandar ketika mereka merasa lelah, menjadi tempat untuk minta pendapat ketika mereka sedang ada masalah. Bukan berarti ketika anak ada masalah terus cerita sama kita, terus berarti kita nggak mensupport mereka untuk mandiri, bukan, nggak seperti itu. Justru menurutku ketika mereka ada masalah, mereka menceritakan ke kita orang tuanya, kita harus bisa mengarahkan, harus seperti apa menyelesaikannya. Kita melatih anak-anak supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika mereka, anak-anak kita mau terbuka kepada kita, mau menceritakan segala halnya kepada kita. Menurutku yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyamakan frekuensi kita sama anak kita. Jadi supaya anak lebih merasa nyaman lagi ketika bercerita dengan kita. Anak merasa sedang berbicara dengan temannya, bukan sama orang tuanya. Orang tua yang asik lah. Ketika anak belum selesai cerita, jangan dipotong, karena nanti anak pasti akan merasa tidak dihargai dan enggan untuk melanjutkan ceritanya. Nah, baru kemudian kita masuk dengan memberikan saran, usulan, tanggapan untuk anak kita. Bahasa kita pun harus kita sesuaikan supaya bisa dipahami dia. Jangan ketika anak usia 8 tahun yang bercerita, kita ngomongnya seperti ngomong sama usia 40 tahun, ya anak akan kesulitan menangkapnya, akan susah untuk menerapkannya. Aku memang bukan seorang psikolog, aku bukan seorang dokter, aku bukan seorang ahli gizi, aku bukan seorang guru. Tapi nyatanya, menjadi orang tua itu dituntut harus serba bisa. Bukan berarti kita harus menguasai ilmu mereka ya, enggak bisa, karena itu bukan bidang kita. Tapi setidaknya ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu, kita mampu untuk bersikap seperti apa, sikap dasar seperti apa yang harus kita lakukan. Kita juga bisa belajar dari anak-anak kita. Jangan pernah merasa kamu adalah segalanya, kamu adalah maha benar untuk anak-anakmu. Meskipun kita orang tua, kita pun bisa salah loh. Kita juga harus belajar dari dunia luar. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan anak-anak kita, generasi mereka. Menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak kita itu orang tua yang bagaimana sih? Kulik terus. Kita harus mau belajar parenting. Tentunya belajar dari yang berkompeten. Harapan orang tua ya pasti ingin melihat anaknya tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dengan segala hambatan dan rintangan yang akan menghadang mereka suatu saat nanti. Jadi, sesibuk apapun kita, luangkanlah sedikit waktu kita untuk sekedar mendengarkan cerita anak, sekedar melihat perkembangan akademis maupun non-akademis anak, melihat perkembangan psikologis mereka. Apakah anak sudah tumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, atau anak sedang keluar track. Kita sebagai orang tua harus tahu hal itu. Jangan pernah lengah, Besti. Harus saling support, saling memberi semangat satu sama lain. Semangat!